Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda sekalian, kita mulai pelajaran kita tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Ya, Ananda sekalian mungkin sudah pernah mendengar kata momentum dan impuls. Saya rasa sewaktu kelas 1 kita sudah mempelajari sekilas tentang momentum dan tumbukan. Di sini saya hanya mengingatkan kembali Ananda sekalian apa itu momentum dan impuls. Oke, momentum itu adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Dinyatakan dengan rumus P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum kilogram per meter per sekon, di mana M adalah massa benda, satuannya kilogram, P adalah kecepatan benda meter per sekon. Kemudian masuk kita impuls. Impuls itu bukan seperti yang Ananda bayangkan seperti impuls di rumah sakit, bukan Ananda. Itu kalau impuls di rumah sakit adalah cairan penambah tenaga yang dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sedang sakit atau lemah. Di sini impuls dalam fisika adalah suatu peristiwa bekerja gaya dan dalam waktu yang singkat. Seperti apa itu kira-kira, Bu? Ya, suatu peristiwa bekerja gaya dalam waktu berarti ada sebuah, misalnya saya bawa Ananda seperti kipas angin. Seperti kipas angin, dia memiliki gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat. Mungkin untuk beberapa menit kipas angin itu sudah berputar. Kira-kira seperti itu. Rumus impuls I sama dengan F dikali delta T, di mana I sama dengan impuls N per T. F sama dengan gaya, satuannya Newton. T adalah waktu, satuannya sekon. Oke, saya lanjut Ananda. Tumbukan itu bukan Ananda kira seperti main tumbuh-tumbuhan, bukan Ananda. Tumbukan itu saya bawa dulu Ananda ke contoh sehari-hari. Sepertinya Ananda sudah pernah melihat kejadian atau terjadinya kecelakaan dua buah mobil yang saling bertubrukan. Sering Ananda lihat ada satu mobil dari sebelah kiri dan satu mobil dari sebelah kanan, terjadi kecelakaan. Bagian depan yang sebelah kiri, mobil satu sebelah kiri, dan bagian depan mobil sebelah kanan saling bertubrukan. Biasanya Ananda bilang laga kambing, ya kan? Oke. Itulah kira-kira tumbukan. Dapat kita simpulkan, tumbukan itu Ananda adalah peristiwa pertemuan di antara dua benda yang bergerak. Dua buah benda yang bergerak bertemu berarti terjadi tumbukan. Kira-kira Ananda mungkin sudah paham. Seperti contohnya, jangan lagi Ananda cari apa contohnya. Sebuah kecelakaan atau dua buah mobil yang terjadi saling bertubrukan di jalan raya. Kemudian lanjut Ananda, ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Kenapa dikatakan tumbukan lenting sempurna? Dikatakan jika kehilangan energi kinetik. Jika sebuah tumbukan terjadi, maka kehilangan energi kinetik itu yang dinamakan lenting sempurna. Ditulis dengan V1 ditambah V1 sesudah tumbukan sama dengan V2 ditambah V2 sesudah tumbukan. Kemudian tumbukan lenting sebahagian. Dikatakan tumbukan lenting sebahagian jika kehilangan energi kinetik sesudah tumbukan. Misalnya, sebuah terjadi kecelakaan dua mobil. Mobil itu sudah terjadi kecelakaan berarti mobil itu mempunyai atau mengurangi atau kehilangan yang namanya energi kinetik. Apalagi contohnya? Contohnya, bila Ananda mempunyai sebuah bola yang Ananda jatuhkan atau bola itu memantul berulang-ulang kali sampai berhenti, itulah yang dinamakan lenting sebahagian. Oke, saya lanjut.
Ada yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah terjadi tumbukan, maka kecepatannya sama. Kenapa dinyatakan seperti itu? Jika terjadi tumbukan, kecepatannya sama. Jika tidak terjadi tumbukan, maka kecepatannya pun sama. Maka rumusnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V2 setelah tumbukan. Oke, saya rasa mungkin sampai situ dari saya langsung masuk contoh soal tentang momentum. Yang pertama contohnya, seorang anak dengan berat bobot badannya 110 berlari dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Hitunglah momentum anak tersebut. Oke. Diketahui masanya adalah 110. Kecepatannya adalah 72 km per jam. Bu, setahu saya kecepatan itu satuannya meter per sekon. Ya, jadi bagaimana caranya? Ananda harus mengubah kilometer ke meter, jam ke sekon. Caranya, kilometer ke meter apa? Dikali atau dibagi? Dikali. Berapa tangga? Berapa tangga? 3 tangga, berarti dikali 1000. 72 dikali 1000 sama dengan 72.000. Jam ke sekon sama dengan 3.600 sekon. Maka 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Apa yang ditanya Ananda? Momentum. Apa itu momentum? Turunan atau masa panjang dan waktu. Berarti di sini kita mau mencari masa anak tersebut. Apa itu momentum? Penyelesaiannya P sama dengan M dikali V, di mana M adalah 110. Apa itu M? M itu adalah massa benda atau bobot berat anak tersebut. Dikali V, apa itu V? Kecepatan anak tersebut saat berlari. Yang tadinya 72 km per jam sudah diubah menjadi 20 meter per sekon. Maka 110 dikali 20, maka hasilnya 2220 kg meter per sekon. Itulah dia hasilnya untuk momentum sebuah anak. Kemudian contoh yang kedua tentang impuls. Seorang anak yang bernama Budi mengambil tendangan bebas tetapi di garis area dari lawan. Jika tendangan Budi mempunyai gaya 400 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon, tentukan berapa impuls yang terjadi. Apa itu impuls? Apa tadi impuls? Impuls adalah peristiwa gaya dalam waktu yang singkat atau berapa gaya yang terjadi dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sudah ditentukan. Maka diketahui adalah gaya adalah 400 Newton, waktu adalah 0,15 sekon. Apa yang ditanya? Impuls, penyelesaian. Impuls disimbolkan menjadi I. Rumusnya adalah F dikali delta T. Apa itu F? F adalah gaya, maka gayanya 400 Newton dikali selang waktu 0,15 sekon, maka hasilnya 60 NT. Mungkin sampai sini dulu pelajaran singkat hari ini. Apakah Anda kurang mengerti atau ada pertanyaan? Silahkan komen di bawah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.